Hai Shears, welcome back to Easy Drive YouTube channel bersama saya Bella Sartika. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh tim dari PT Arestek Mitra Sukses Sejahtera. Bisa dibantu sapa Mbak Desi? Iya, halo, saya Desi. Oke, Mas Dika bisa dibantu sapa? Halo, saya dengan Dika Sutia Putra. Oke, Shears, untuk kali ini kita akan bahas tema yang menarik mengenai inverter dan beberapa fungsinya yang sudah ditanyakan oleh netizen pada kolom komentar di video kita sebelumnya. Oke, Mbak Desi bisa dibantu apa sih inverter itu? Inverter adalah alat untuk mengatur kecepatan di induksi motor. Oh, oke. Jadi bisa dibantu untuk penjelasan secara awamnya, Mbak? Jadi secara awamnya seperti ini kan, induksi motor itu putarannya kan konstan segitu aja gitu ya kan. Kalau pakai inverter itu si kecepatan motornya itu bisa kita atur jadi bisa lebih cepat atau lebih lambat. Oh, berarti yang tadinya macam kayak sistem manual gitu ya, Mbak ya? Oh, jadi dipakai inverter buat ngatur kecepatannya gitu ya, Mbak ya? Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat gitu. Oh, oke. Contohnya kayak biar lebih lambat ya kayak conveyor. Kalau misalnya conveyor nggak pakai inverter, nanti misalnya buat makanan, Ya. cepat dia nanti jalannya segitu gitu. Kalau misalnya makanan itu kan butuh yang lambat, nah pakai inverter biar putarannya bisa lebih lambat. Oh, oke. Jadi Bisa untuk diatur. untuk Mungkin mengaturnya biar gitu agak- ya. Biar si karyawannya juga itulah biar bisa. Iya, nggak nggak gitu. Kadang ada malah rejectnya yang banyak. Iya, Banyak rejectnya malah bahan kebuang Iya. sayang ya. Kayak plastik ngegulungnya, kalau misalnya terlalu nggak pakai inverter kan dia putarannya segitu aja gitu kan. Nah nanti gulungannya semrawut, nggak beraturan, malah banyak yang reject. Oh, oke. Berarti secara umumnya kalau yang saya globalin itu memang buat ngatur kecepatan ya, kecepatan motor ya. Dari yang manual jadi untuk si inverter itu mengatur speednya lah istilahnya kayak gitu ya, Mbak ya. Oke, lebih canggih lah ya istilahnya kayak gitu ya. Oke, Ishiers, untuk di pertanyaan kedua, Mas Dika bisa dibantu untuk jawabannya. Kapan sih mesin disarankan menggunakan inverter? Kalau untuk kapan tergantung sesuai kebutuhan kita nih. Misalkan Ya. kayak kita nih, lagi butuh nih orderan lebih atau lebih dari orderan banyak nih. Nah, kita misalkan standarnya itu 500. Nah, tiba-tiba dapat orderan di atas 500 gitu. Nah, cara menanggulanginya gimana sih? Mungkin inverter juga bisa jadi solusi gitu biar si produksinya itu lebih cepat gitu. Yang biasanya standarnya 500 jadi pakai inverter diatur kecepatannya bisa jadi 800 atau 1000 gitu per jamnya gitu. Oh, jadi bisa dibilang untuk peningkatan output ya Mas Dika ya? Iya, betul. Oh, oke. Ketika terjadi lonjakan produksi. Betul. Oke, Lonjakan apa sih, siap. orderan gitu. Orderan ya, lonjakan orderan di produksi lapangan gitu ya. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya Mbak Desi, tolong dibantu jawab ya. Biasanya jenis mesin apa saja sih yang bisa menggunakan inverter? Kalau jenisnya hampir semua mesin produksi itu pakai ya. Ya. Kayak contohnya untuk produksi makanan, produksi cat, plastik, packaging kayak gitu, semuanya hampir pakai sih. Oh, jadi beberapa jenis industri memang sudah sekarang ini pakai inverter ya Mbak ya? Iya, betul. Oh, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Ishiers, ketika baru pertama kali nih menggunakan inverter, apa saja sih yang harus kita lakukan gitu Mas Dika? Tolong dibantu jawab kayak semacam butuh kunjungan atau apa gitu, mungkin bisa disimulasikan? Kalau untuk pertama kali kita pengen Pertama kali menggunakan inverter apa saja yang harus dilakukan atau apa saja informasi yang Ishiers harus berikan kepada tim sales ketika mau pakai inverter gitu. Kalau untuk pengen makin nih ya, lihat dulu mungkin spesifikasi motornya dilihat dulu sesuai apa enggak, atau mungkin di foto aja dikirim ke tim-tim kami gitu, sales tadi ditanya ke bagian teknisinya
sesuai apa enggak, nyari apa sih tipe yang sesuai dengan motornya itu kayak gimana gitu. Oh, Nah, oke. Maksudnya foto yang dimaksud itu foto template ya? Foto Template, ya. spesifikasi motornya atau template bisa disebut. Jadi untuk mencocokkan ya gitu Iya, ya maksudnya ya. Mencocokkan dalam artian nanti cocok pakai inverter di isi drive itu yang mana gitu Iya, ya. Yang betul. Kapasitasnya gitu berapanya gitu ya. Soalnya Oh, khawatir kan oke. kalau misalkan di bawah kapasitas itu kan si motornya takutnya si inverternya takutnya rusak gitu. Kan kapasitas motornya itu 37 kW. Nah, Iya. inverternya kita nggak tahu karena dia nggak tahu, dia asal beli gitu, beli yang 30 kW. Nah, otomatis kan inverternya nggak kuat gitu. Nah, Oh, di kecepatan bawahnya si itu ini, ya. iya, betul. Oh, oke Mas Nah, Dika. si ampernya itu. Kira-kira nih bisa nggak sih dilakukan untuk survei gitu ketika nih Ishiers misalkan mau ada pakai inverter, mungkin bisa dicek dulu ke lapangan gitu. Dalam artian disurvei untuk lokasinya gitu bisa. Oh, bisa di PT kami bisa ketika kalian butuh pengen pengecekan nih, pengen nanya, Mas mesin ini bisa nggak sih kalau pakai inverter gitu kan? Ya, Kayak ada orang yang pengen kayak gitu. Ntar bisa dipanggil aja langsung ke bagian tim salesnya gitu. Ntar akan dikirim teknisinya ke sana untuk survei gitu. Oh, oke. Berarti bisa dilakukan untuk survei ya pada awal mau pakai inverter gitu ya. Iya, betul. Oh, oke. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Desi, bisa tolong dibantu jelaskan garansi isi drive inverter itu berapa lama? Terus apa saja sih garansinya? Garansinya 1 tahun meliputi spare part dan jasa perbaikan. Oh, oke. Garansi 1 tahun untuk 1 spare tahun, part-nya iya, ya. untuk spare part, Dan ya. servis. Jadi ketika terjadi kendala, garansi baru gitu atau gimana Mbak Desi? Oh enggak, bukan ganti unit baru ya. Iya, oke. Kebanyakan customer itu salah pengertian, disangkanya garansi 1 tahun itu di masa 4 bulan gitu, ini rusak Mbak, ganti unit baru gitu. Padahal enggak kayak gitu, tapi unitnya kita bawa terus kita servis, nah yang digaransi itu spare part-nya. Oh, oke. Garansi itu berlaku Mbak Desi sejak kapan? Sejak surat jalan dibuat, Oh, jadi sesuai dengan tanggal surat jalan. Oke, berarti terhitung 1 tahun sejak keluar dokumen gitu ya Iya, Mbak Desi betul, ya. surat jalannya. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya. Mas Dika, untuk diisi drive sendiri stok yang tersedia itu berapa sih, dimulai dari kapasitas berapa gitu? Kalau untuk di Indonesia sekarang sih yang tersedia itu dari 0,75 kW sampai 160 kW gitu. Oh, lumayan Iya. besar juga ya. Iya, tapi untuk di atas kapasitas tersebut mungkin harus inden. Oh, inden. Di atas 160 kW inden. Iya. Indennya tuh berapa lama Mas Dika? Kalau untuk indennya itu sekitar 2 bulan mungkin ya. Oh, 2 bulan. 2 bulan maksudnya sejak pemesanan? Iya, sejak pemesanan indennya 2 bulan gitu akan dikirim. Oh, oke. Berarti kita PO dulu gitu ya maksudnya ya? Iya, betul. Oh, baru nanti itu dihitung dari masa inden gitu ya? Mm-mm. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Desi, bisa dibantu benefit apa saja sih yang diberikan isi drive inverter atau PT Arestek kepada pembeli gitu yang akan membeli inverternya, itu benefit apa saja yang diberikan? Ya kan kita inverternya bergaransi, terus Ya. kita juga menyediakan tim support teknik. Oke. Barangkali mau butuh untuk training, misalnya kan belum pernah pakai isi drive ya, kan kadang ada yang khawatir, aduh saya nggak bisa nih nyetingnya Mbak, belum Ya. pernah pakai gitu. Nah itu nggak usah khawatir, kita ada tim teknik yang bisa bantu, misalnya mau di training atau mau dibantu setting gitu. Ya. Jadi kita menyediakan. Oh, menyediakan. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya sudah selesai, tapi ada pertanyaan tambahan dari saya Mbak Desi. Meliputi yang tadi Mbak Desi ada sebutkan garansi. Nah, ketika garansinya sudah lepas, dalam artian sudah tidak garansi lagi Di unitnya. atas 1 tahun gitu. Ya, di atas 1 tahun itu. Terus unitnya sendiri itu terjadi kendala. Untuk di Arestek ini menyediakan nggak untuk spare part-nya? Kita nerima servis juga di Ya. luar masa garansi, tapi ya itu berbayar ya spare part-nya gitu. Oh, oke. Mas Dika, untuk di garansi servisnya itu berapa lama ya? Oh, kalau untuk di garansi servisnya itu di 1 bulan. Oh, 1 bulan. iya. 1 bulan untuk apa ini? Maksudnya untuk 1 bulan di Setelah kerusakan yang Iya, sama setelah ya. pemakaian gitu 1 kayak bulan. kata setelah surat jalannya itu keluar lagi gitu. Oh, jadi yang tadi Mbak Desi sampaikan sama Mas Dika juga berarti 1 bulan sejak dokumen terbit dan dengan kerusakan yang Yang sama. sama, iya. Jadi semisalnya di bulan selanjutnya
terjadi indikasi kerusakan yang berbeda itu tetap kena biaya lagi ya berarti ya? Iya, beda Iya, betul. lagi kan. Beda Spare lagi. partnya yang diganti nanti beda juga. Oh, oke. Berarti tadi untuk garansinya easier 1 tahun dengan kerusakan yang sama, dan ketika mau terjadi servis atau mau ada penanganan servis, garansinya 1 bulan dengan kerusakan yang sama gitu ya easiers. Oke, untuk pertanyaannya sudah cukup, sekiranya saya rasa sudah dibantu jawab sama Mbak Desi sama Mas Dika. Oke easiers, buat kalian yang membutuhkan inverter bisa kontak kita PT Alestek Mitra Sukses Sejahtera dan di nomor yang ada di bawah ini. Oke, see you, bye-bye.